Perkenalkan, saya Renata Kesha dari Horunisa dengan NRP 50172411037. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas dari analisis data digital geofisika minggu ke-16. Yaitu di sini menggunakan metode EMD atau Empirical Mode Decomposition untuk melakukan denoising pada sinyal self potential atau SP. Ada dua tugas yang akan saya kerjakan. Tugas satu yaitu merekonstruksi sinyal dan perhitungan SNR pada sinyal V-shape yang sudah dicontohkan di kelas. Jadi di sini saya melanjutkan kode dari kelas. Kemudian tugas dua yaitu membuat sinyal baru berbentuk huruf V seperti menganalisis mode mixing pada metode EMD. Oke, di sini yang pertama kita import semuanya NumPy, ASNP, Pandas SPD, Matplotlib, SciPy, dan lain-lain. Di sini. Kemudian di sel kedua ini, di sel kedua ini berfungsi untuk forward modeling untuk menghitung anomali SP berdasarkan model geometri sumber yang diidealkan. Fungsi ini bisa menghasilkan tiga jenis bentuk geometri. Di sini itu sudah ada penjelasannya. Select one itu untuk bentuk sphere atau silinder. Untuk angka dua itu inclined sheet width. Kemudian di sini itu menambahkan noise. Pada sinyal SP yang realistis agar menjadi sinyal yang realistis. Noise ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, global drift atau tren regional akibat efek telluric current. Kedua, lokal correlated noise yang merepresentasikan topografi lokasi dangkal, dan ketiga itu Gaussian white noise yang merepresentasikan error instrumen. Kemudian di sel ke-5 ini dibuat ground truth atau sinyal berbentuk V. Ya, sinyal kita tadi menggunakan model vertical cylinder pada posisi X sama dengan 1000 meter. Lalu ditambahkan noise sebesar 10%. Pada grafik yang di sini pada grafiknya muncul garis merah tebal adalah ground truth dengan bentuk V-shape, dan yang garis biru ini adalah noisy signal. Jadi ground truth itu si, uh, si as hasil dari self potential tadi tapi tanpa noise. Dan yang biru ini adalah yang sudah ditambahkan dengan noise. Kemudian pada sel ini, sinyal noisy tadi saya dekomposisi menggunakan EMD. Nah, hasilnya didapat 6 komponen. Yaitu EMF ditambah satu residual. Nah, setiap EMF ini merepresentasikan skala osilasi yang berbeda dari frekuensi tinggi di EMF halus sampai frekuensi rendah atau tren di residual. Oke, kemudian ini adalah plot dari hasil I. Ini menampilkan seluruh hasil dari EMF secara visual. Dari EMF 1 sampai EMF Dari IMF 1 di sini yang paling bergelombang rapat dengan frekuensi itu tinggi, bisa dilihat di sini. Didominasi oleh noise. Sampai residual halus di sini.
yang paling panjang. Nah, sekarang masuk pada tugas satu. Sini akan dilakukan trial dan error. Saya buat fungsi calc underscore SNR yang menghitung signal to noise ratio dalam satuan desibel. Rumusnya adalah 10 kali logaritma dari rasio energi sinyal bersih dibagi energi noise. Nah, di mana noise dihitung dari selisih antara sinyal yang diuji dengan ground truth. Pertama, saya hitung SNR pada sinyal noisy awal sebelum dilakukan filtering apapun. Hasilnya didapat SNR sekitar 13 desibel. Di sini, oke. Kemudian saya lanjutkan. Sini trial dan error. Ini trial dan errornya. Nah, kemudian yang terakhir itu rekonstruksi sinyal dengan EMF terbaik. Nah, jadi di sini kesimpulan dari tugas saya, tugas satu ini, SNR sinyal noisy awal jauh lebih rendah dibandingkan dengan direkonstruksi menggunakan EMF terpilih. Hasil dari trial error menunjukkan bahwa membuang lebih banyak EMF frekuensi tinggi ternyata memberikan SNR yang lebih tinggi dibandingkan strategi awal hanya membuang 2 EMF. Nah, hal ini sesuai dari yang ada di kelas. Rekonstruksi optimal pada kasus ini hanya membutuhkan EMF terakhir sebelum residual, plus residual itu sendiri. Kemudian masuk pada tugas yang kedua. Untuk yang tugas kedua ini, itu generate sinyal dan nah ini masih sama seperti yang tadi. Jadi di sini membuat sinyal itu yang pertama yang ada flank di kiri, kemudian flank kanan dan ada di tengah itu silinder vertikal. Tuh. Kemudian akan jadi seperti ini sinyalnya. Nah, kemudian seperti tugas yang pertama tadi kita tambahkan noise. Kemudian di komposisi EMD untuk setiap level noise. Sini sama seperti tadi, EMF-nya bisa sampai 5 dan satu residual. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kesimpulan dari saya di tugas yang kedua ini adalah sinyal SP berbentuk W itu berhasil dibuat dari kombinasi satu vertical cylinder di tengah dan dua incline sheet yang diletakkan simetris di flank kiri dan kanan. SNR mengalami peningkatan yang konsisten pada ketiga level noise setelah denoising dengan EMD. Ini menandakan proses denoising berhasil. Mode mixing mulai terindikasi pada noise 20% dan menjadi lebih jelas pada noise 30%, terutama pada IMF yang ketiga. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila adalah salah dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.